Jika Pengabdi Setan 2 gua melihatnya itu sebagai sebuah cosmic horror yang berkamuflase sebagai film horor lokal konvensional nih, lengkap dengan budaya klinik dan juga sumber daya mistik Indonesia, termasuk nantinya masukin hantu populernya yaitu pocong. Beda lagi sama kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, garapannya Awi Suryadi ini, yang juga berkamuflase jadi film hantu sugus. Ada pocongnya, tapi sebenarnya kalau dibuka kain kafannya tuh pocong, di baliknya jelas film ini adalah sebuah horror creature kayak It, Pennywise, Jeepers Creepers, Aliens, Nosferatu, atau juga Predator. Kamuflase yang memang diperlukan agar lebih mudah untuk nantinya menjual, dalam tanda kutip menjual filmnya di bioskop. Karena bakal lebih gampang mengajak orang Indonesia untuk nonton yang ada pocong-pocongnya, ketimbang horror creature yang pure cuma mirip sama Baraka dari Mortal Kombat. Halo Sobat Kripik, selamat datang lagi, welcome back to podcast Kripik Film. Masih bersama gua Rangga, yang kali ini akan mereview film terbarunya Awi Suryadi, yaitu Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Bercerita tentang karakter utama yang bisa pindah ke masa lalu, dalam tanda kutip nih, pindah ke masa lalunya lewat kemampuan yang disebut retrokognisi. Film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini kemudian melaju dengan penceritaan yang menurut gua nggak muluk-muluk dan fokus ke originnya Pocong Gundul dan juga nantinya bagaimana cara untuk mengalahkannya. Menurut gua kelebihan film ini memang ada pada bagaimana Awi nanti menceritakan filmnya. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini menurut gua langsung ke poinnya, dengan bahasa storytelling yang menurut gua juga tidak ribet dan nggak kemana-mana. Terutama plotnya, plot retrokognisi nanti yang diduelkan melawan ilmu hitam si Pocong Gundul. Semua kemudian dijabarkan untuk gampang kita cerna dan pahami. Jadi cerita pun nantinya enak untuk dinikmati. Karena kebanyakan film horor kita itu menurut gua lebih milih untuk sok complicated biasanya, sok ribet lah pokoknya. Tapi ujung-ujungnya justru kebingungan sendiri gimana nih bikin konklusinya, atau nanti setidaknya bikin penonton ngerti aja. Di Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini gua melihat Awi Suryadi seperti kembali ke roots-nya. Kembali kayak bikin film badut di tahun 2015. Yang filmnya itu tidak terbebani harus inilah, harus itulah. Film yang skala penceritaannya pun kecil, skupnya itu mengerucut. Dan yang terpenting adalah bikin film horor yang menyenangkan. Meskipun cara Awi menakuti masih suka meleset menurut gua dan tak terlalu scary, tidak terlalu seram, tapi gua sangat menghargai, sangat mengapresiasi bagaimana nantinya Awi membuat tahapan bermain-main dengan teror Pocong Gundul yang Awi terapkan di film ini. Eskalasi ketegangan yang dirancang tidak terburu-buru, dari kemunculan pocong yang tipis-tipis hingga penampakan yang benar-benar di depan muka. Memanfaatkan atmosfer mencekam yang menurut gua dosisnya cukup, ditambah dengan teknik kamera yang bergerak lamban, bikin suasana semakin tegang. Pocong Gundul juga ditambah menarik karena Awi asik nih bermain dengan negatif space. Dia memanfaatkan negatif space tersebut untuk memancing curiga penonton. Jangan-jangan misalkan pocongnya ada di belakang, atau nanti tiba-tiba muncul dari kejauhan tanpa kita kira-kira kan. Nah, disinilah menariknya menurut gua, karena penonton dan gua juga termasuk diajak untuk menebak-nebak kapan dan di mana Pocong Gundul ini akan muncul. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul menurut gua akui lebih mengerti bagaimana meracik sebuah penampakan ketimbang film Awi sebelumnya, KKN yang kebanyakan jumpscare itu misalkan. Kali ini jumpscare diperlakukan tidak istimewa, karena gua melihat film ini tidak ingin laju ceritanya terganggu. Karena memang sejak awal filmnya memang ingin fokus
ke story, ke cerita. Gue acungi jempol untuk niat film ini yang mau bercerita dulu, baru kemudian kasih lihat Pocong Baraka. Terlepas dari masih adanya kekurangan di sana-sini, seperti penampakan yang mengulang alias repetitif, dan juga kemunculan si pocong dan segala penampakannya itu yang berurutan, atau sound suaranya juga yang terkadang berlebihan. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul tetap, terlepas dari kekurangan-kekurangan tadi, tetaplah tontonan yang lebih keren lah dari KKN. Porsi penampakan tidak egois, dan mau mempersilahkan cerita untuk menjelaskan apa itu retrokognisi misalkan, dan siapa sebenarnya si Pocong Gundul, sambil nantinya juga memberi ruang bagi karakter-karakternya untuk tumbuh dan berkembang. Terutama karakter utama, Hao yang diperankan oleh Deva Mahendra, lalu sidekicknya Della Dartian yang memerankan Rida, dan tentu saja si Pocong Gundul yang diperankan oleh Iwake. Sebagai permulaan dari sebuah franchise, Kisah Tanah Jawa ini melangkah dengan percaya diri. Skala cerita dipersempit supaya lebih ringkas dalam penyampaiannya, sekaligus membuat laju storytellingnya bisa lebih fokus. Lalu juga bagian horor yang tampil tidak mendominasi. Jadi, alhasil kita bisa melihat tuh cerita dan karakternya berkembang tanpa ada gangguan penampakan yang kebanyakan. Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul ini tampaknya mengikuti formula yang membuat film seperti Kodrat berhasil. Alhasil bikin penonton menunggu-nunggu kelanjutannya. Kelanjutan kisah Hao dan petualangan retrokognisinya di film Kisah Tanah Jawa selanjutnya. Good job, Awi Suryadi. Overall, gua kasih 3 bungkus keripik. Ada beberapa bagian yang masih gua enggak suka, tapi ada juga yang gua suka, misalkan ritual-ritualnya. Ya, pokoknya di balik pocong-pocongan itu, ternyata ini adalah film creature, itu juga gua suka. Thank you yang udah mendengarkan podcast Kripik di review Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul. Yang penasaran langsung nonton. Thank you yang udah mendengarkan sekali lagi. Jangan lupa untuk follow Kripik Film di Spotify dan subscribe juga YouTube-nya. Sampai ketemu di podcast berikutnya di review-review selanjutnya. Gua Rangga. Thank you. Ciao.